Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Balik lagi bersama aku Eka Nurwidya. Halo teman-teman, siapa nih di sini yang lagi kebingungan pengen usaha tapi cuman punya modal minim? Sesuai judul aku, di sini aku bakalan ngasih tips gimana sih caranya punya modal sedikit tapi bisa dipakai usaha buat modal jualan baju. Oke, jangan di skip ya videonya, boleh ditonton sampai habis. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman yang lagi pengen usaha baju tapi modalnya sedikit. Nah, ini sesuai pengalaman aku pribadi ya. Aku dulu sempet jualan baju juga dan aku memaksakan, intinya lebih ke kekeh gitu ya, pengen jualan baju tapi modalnya cuma sedikit, dan alhamdulillah bisa, dan perputarannya juga lumayan cepet. Nah, di sini buat kaum wanita ya yang penasaran pengen terjun ke dunia fashion, apalagi nih sekarang lagi booming banget ya baju-baju thrift yang memang notabene harganya murah-murah gitu kan. Dan sekarang banyak juga kaum muda gitu ya, kalangan muda atau mahmud juga pada ikut terjun jualan baju thrift ini karena memang lagi booming juga gitu ya baju thrift gitu. Nah, di sini pertama-tama kalau misalkan kalian pengen usaha baju, kalian harus mencari target pasar kalian. Nah, target pasar itu apa sih Kak? Target pasar itu adalah tujuan kalian mau jualannya tuh kemana. Mau ke ibu-ibu, mau ke anak-anak, mau ke anak ABG, mau ke bapak-bapak, mau ke mau ke anak-anak muda, terus anak-anak ABG atau apalah, itu target pasar ya tentunya. Kalian tuh harus milih, misalnya di daerah rumah kita tuh kita jualannya tuh mau online apa mau di rumah gitu kan. Kalau misalnya mau di rumah, kita harus mencari target pasar. Misalnya kita tuh mau jualannya tuh baju anak, berarti target kita tuh baju anak. Target kita tuh anak-anak gitu kan. Jadi berarti bajunya harus yang lucu-lucu. Tapi kalau misalkan kita target pasarnya mau ibu-ibu, kita harus mencari baju ibu-ibu yang notabene harus jumbo-jumbo, karena ibu-ibu tuh kan kebanyakan badannya pada jumbo-jumbo. Tapi bisa juga yang all size ukurannya ya kalau baju-baju buat ibu-ibu. Nah, dengan modal 500.000 ini kita bisa pakai untuk jualan apa sih Bu? Bisa pakai untuk jualan baju apa sih Bun? Baju anak atau baju dewasa? Nah, aku saranin untuk bunda-bunda jualannya baju dewasa, karena untuk baju anak itu saat kita membeli ke grosir itu harga serinya tuh mahal karena kita harus membeli dalam jumlah serian. Nah, jumlah serian ini ada yang 3 atau 4 dalam satu seri ini. Satu seri ini satu model dan satu seri ini beda ukuran. Jadi kita harus belinya itu satu seri, beda dengan baju dewasa. Kalau baju dewasa itu kita bisa beli satu ya. Misalnya nih kita lagi pergi ke toko, ada harga baju yang 35, kita kan bisa jual dengan harga 50 atau dengan harga 60, apalagi kalau modelnya bagus. Nah, kan kalau baju dewasa itu all size ukurannya, jadi kita tidak perlu membeli dengan jumlah seri ya, dengan 3 atau 4 pieces dengan beda-beda model dan ukuran. Kalau baju anak ini harus beda ukuran dan harus beda model dan beda warna. Tapi kalau baju ibu-ibu mah all size lah ukurannya dan modelnya juga bisa beda-beda gitu. Nah, jadi dengan uang 500.000 ini aku saranin Bunda jualan baju dewasa. Nah, Bunda pergilah misalnya ke toko yang kira-kira menjual pakaiannya murah-murah. Kan kalau biasanya kalau di rumah-rumah itu ibu-ibu pada ngider ya, pada keliling jualan bajunya. Misalnya Bunda nih punya anak sekolah, nah Bunda sambil tawarin ke teman-teman, ke ibu-ibu temennya anak Bunda jualan baju, atau ke guru-guru sambil bawa baju gitu kan ya. Nah, Bunda beli itu baju yang harga 35 jual harga 50 atau 60.000, kan lumayan ya untungnya kalau misalnya habis semua udah berapa. Nah, Bunda cari yang harganya murah dan modelnya bagus. Nah, kan lumayan tuh 35.000, kita punya uang 500.000 udah dapat berapa pieces kan. Nah, misalnya hitung aja deh 35, kalau misalnya kita beli 3 tawar lah 103, berarti kita 500.000 itu bisa dapat sekitar 12 ya, dapat selusin 9, 11, 12. Nah, misalnya kita tawar nih ke si abangnya,
ke abang-abang yang jualnya, bang aku mau jual lagi nih, harga baju 35 nya bisa turunin dia jadi 30 atau 103, pasti bisa kalau misalnya ngambilnya banyak. Nah jadi dalam uang 500.000 tuh bunda udah bisa dapetin 12. Jadi untuk seorang pemula itu baju 12 tuh udah banyak ya. Kita keliling jualan baju ya, tapi kalau misalnya mau cepet laku, mau cepet habis barangnya, tapi nggak akan mungkin habis semua, pasti akan ada sisa 1 atau 2 ya. Itu kan lumayan ya, udah perputaran baju udah lumayan banget. Nah kita bisa nambahin modal kita lagi. Nah jadi dalam jumlah uang 500.000 itu bunda sudah bisa berjualan baju fashion wanita. Tapi kalau untuk baju anak tentunya harus modalnya agak lebih tinggi sedikit ya, karena baju anak itu minimal belinya itu harus serian, karena kan harus ada ukurannya kalau baju anak. Beda dengan baju dewasa, karena itu sesuai pengalaman aku pribadi ya bunda. Nah jadi bunda dengan uang 500.000 itu cari yang harga 35. Syukur-syukur kalau misalnya bunda mau beli baju thrift. Tapi kalau baju thrift aku kurang menyarankan ya bagi yang pemula, bagi bunda-bunda yang awam. Soalnya kan kalau ibu-ibu itu kita punya emosional yang kurang stabil ya. Kayak misalkan kalau beli baju thrift itu kayak misalkan kita beli kucing dalam karung gitu bun. Beda dengan para survivor penjual anak muda gitu. Biasanya dia lebih legowo kalau misalnya dapat barang yang dalam bal-balannya itu jelek gitu kan, gak sesuai ekspektasi. Nah biasanya kalau aku nih aku lebih nggak suka sih kalau baju thrift beli di yang bal-balan gitu ya, sampai satu bal gede harganya ya 5 juta 6 juta. Tapi kan kita nggak tahu isinya, itu isinya bisa bagus bisa jelek. Terus kebanyakan juga baju-baju thrift itu pasti ada yang jelek lah gitu. Memang nggak semua tapi pasti ada gitu yang gagal. Terus kita juga harus nge-steam ulang, karena baju thrift itu kan pada lecek-lecek ya, terus pada kurang baik lah aromanya, kurang enak, itu harus kita laundry kalau misalnya mau dijual harga tinggi gitu. Kalau misalnya dijual harga murah ya mungkin cepet juga ya dijualnya, tapi itu balik lagi ke bunda. Tapi kalau untuk modal awal 500.000 beli baju thrift itu kurang cocok ya, jadi soalnya itu nggak ada personal branding bunda gitu. Jadi udah mah bunda jualan pertama, terus bunda jualan pertamanya baju bekas gitu kan ya. Jadi orang tuh mikirnya oh bunda ini jualannya baju bekas gitu. Jadi orang yang mau beli juga mikirnya nanti-nantilah gitu kan. Tapi beda kalau misalnya sama bunda yang baru jualan pertama, terus jualannya baju bagus, apalagi gamis-gamis yang lucu-lucu modelnya, yang unik-unik, pasti orang juga personal brandingnya oh ya bundanya ini jualan baju baru bagus-bagus. Nanti kalau misalnya kita lagi butuh buat baju kemana, misalnya ke kondangan atau apa, nanti kita coba deh ke rumahnya bunda ini gitu, siapa tahu ada model yang bagus. Nah itu selain kita jualan baju, kita juga harus punya personal branding gitu. Nah kan makanya kebanyakan kenapa orang yang jualan baju thrift itu jualannya online ya, nggak offline gitu. Emang ada sih yang offline, cuman kebanyakan offline itu di pasar ya, nggak seperti kita kalau ibu-ibu yang target pasarnya ibu-ibu sekolahan gitu. Ibu-ibu sekolahan kebanyakannya yang pada jualnya baju-baju yang agak sedikit mahal. Mungkin kalau bunda modalnya udah tinggi ya, dari awalnya modal 500, bunda bisa beli model-model baju yang lebih bagus. Itu juga pasti akan menarik juga buat ibu-ibu, teman-teman bunda semua gitu. Jadi ya itulah saran dari aku ya. Kalau misalnya bunda baru punya uang modal 500.000, terus pengen punya usaha nih, usaha apa ya 500.000 gitu, bisa nggak ya jualan baju gitu, kayaknya seru juga nih jualan baju. Nah bunda coba deh jualan baju dewasa gitu kan. Terus bunda cari ke toko yang kira-kiranya modelnya bagus, harganya murah dan friendly. Tukang dagangnya jangan sampai tukang dagangnya yang yang kurang ramah ya, karena kita nggak enak juga untuk belanjanya gitu. Dan siapa tahu bisa jadi langganan juga. Nanti kalau misalnya sudah meningkat modalnya, bunda bisa cari lagi supplier yang lebih murah lagi gitu. Nah itu sedikit tips dan trik dari aku, semoga bermanfaat bagi bunda-bunda semua yang lagi pengen usaha baju tapi modalnya minim. Nah buat yang mau bertanya silahkan bertanya di kolom komentar ya. Jangan lupa di subscribe untuk selalu support aku. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video aku selanjutnya.